Ya Allah, ngupil lagi. Bahwa sampai saat ini saya masih. Tapi peristiwa ini nyata, Bang. Untuk emak, aku tetap nganggap emak tuh tetap emak aku sampai kapanpun. Rasa sayang aku juga nggak akan berubah. Udah ya emak, jangan muncul lagi karena nanti akan semakin ramai juga pemberitaannya. Aku capek untuk Bang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dua tapi mangkok Inhere. always inhere. Dengan dua Iron Man yang masih manual digerakinya karena Baterainya habis. Beli baterai yang bisa dicas nggak penuh-penuh. Bingung anjir, heran aku salah beli. Remind dulu Nyo. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan diceklung. Buat yang belum udah tepat notifikasi silahkan klik. Jangan lupa juga follow Instagram dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di bawah Di deskripsi. Nyo. Iya. Sedikit doang nanti ini tentang Norma Risma, sedikit banget satu video paling. Selebihnya ada yang membagongkan, baru banget fresh from the open. Mungkin ya ada info bahwa meluncur Nyo. Cus. Ada info bahwa Ferry Irawan resmi ditahan. Wih. Ya, pakai baju tahanan ya. Emang lagi hot banget ya, nggak mau kalah saing dengan kasusnya Norma Risma dan Roji ya. Ini juga nggak kalah hot ya. Yes. Karena wadididau gitu kekerasannya gitu, sampai yang ada foto bukti kalau berdarah gitu hidungnya. Terus mereka adegan yang diceritakan itu kalau mama ngebayangin kayak serem banget gitu. Tapi kita buka dengan konklusinya bahwa Ferry Irawan resmi ditahan ya. Di balik ada apa ya membagongkan itu, sebelum munculnya resmi ditahan ini, pengacaranya Pak Ferry balik lagi. Di balik sebuah kasus ada pengacara yang wadididau. Kenapa tuh? Dari pengacara Firdaus Wibowo, pengacaranya Roji, sampai pengacara Pak Ferry yang kata netizen sangat menggebu-gebu sekali membelanya. Tapi endingnya kita langsung keluarkan bahwa ini gitu. Kita lihat videonya, cek-cek People. Play. Membacakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih suami istri yang sah, baik dalam agama saya, di mata Allah, baik di mata negara. Jadi saya mohon kepada semua pihak, siapapun itu, saya tidak suzon, tapi cobalah. Sudah sepatutnya rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu pasti akan ada permasalahan. Dan sudah selayaknya setiap ada permasalahan rumah tangga itu, semua bisa dicarikan jalan yang terbaik secara kekeluargaan. Iya sih, ada permasalahan sih. Iya. Tapi enggak sampai ngocor juga kali. Maksudnya ada pasti ada, kita ada gitu. Tergantung kan. gimana kita menyelesaikan masalah itu. Enggak nyampe yang sampai terus ngomong gitu juga kali. Jadi ya enggak salah menurut atau statement barusan, kalau setiap rumah tangga pasti ada permasalahan dan pasti ada cara untuk menyelesaikannya, yang enggak salah gitu. Iya. Cuman dia responnya yang mungkin ya enggak gitu juga kali. Ini sama kayak komenan sikatnya bojone eyang ronggo. Setiap rumah tangga pasti ada masalah, tapi nggak gitu juga, Abi. Enggak disundul juga kali gitu. Nanti kita ada flashback yang menurut memang lucu videonya waktu Mas Ferry ini. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita meluncur ke next video. Cus. Ini Nyo yang bikin netizen salfok nih, yang tadi itu ada di sebelah kiri inframe-nya nih. Katanya kuasa hukum Ferry Irawan berapi-api, bela Ferry berapi-api. Memang umur-umur segini atau exposure segini lagi hot-hotnya ya. Jadi kayak wow, harus dikenal nih, lumayan. Mungkin ya menurut Mamang ya. Cek People. Play. Saya katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu Fe datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Benar nggak tuh hidung patah? Benar nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu. Kan udah divisum ya, langsung divisum. Dan
berbuntutnya awalnya itu kan jadi tersangka dulu kan, pemanggilan jadi tersangka sampai akhirnya ditahan. Itu kan karena hasil visumnya sudah diserahkan ke pihak kepolisian, bukan? Iya. Atau mungkin mas ini kuasa hukumnya merasa kayak, kok aku nggak diinfoin sih hasilnya, aku juga pengen tahu dong, kepo gitu mungkin ya. Iya. Tapi agak ya inilah, selain aksi, maksudnya selain yang ini ada juga video lainnya yang pada saat kuasa hukumnya on fire. Next aja. Next. Jadi Nyo, Ya. selain case KDRT ada juga isu yang diangkat bahwa tidak pernah menafkahi. Nah di sini Bapak wartawan The On Fire of People ini, Bapak pengacara. oh sorry, ya Bapak pengacara The On Fire of the People ini menunjukkan bukti transfer sebagai bukti masih menafkahi. Ceki-ceki people meong. Play. Di transfer. Benar nggak Pak Ferry masih memberikan nafkah? Bentar bang. Memberikan nafkah ya? Masih memberikan nafkah. Walaupun dikembalikan Dalam lagi. 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah. Bapak nggak pernah ya namanya diwawancarai sama wartawan ya? Heeh. Mana foto Roji? Itu wartawan sampai berapa kali ngomong, bentar bang, waktu nunjukin, tep, gak usah begini-begini, shaking di kamera, biarin begini nih, tep nih, kasih 5 detik tahan buat di record, dapetin gambarnya, begitu udah baru mau begini-begini. Kalau nih buktinya nih, goyang, shaking, ngebrur, nanti di kamera ngebrur, gambarnya begini gitu. Gak pernah diwawancari wartawan nunjukin bukti shaking, tolonglah, itu standarisasi wawancara. Lanjut lagi. Lanjut. Masih. Terus ya setiap bulan. Walaupun tidak seperti orang layaknya mungkin yang bekerja di kantoran, karena saya ini influencer, jadi Influencer? Nggak tahu aku. Aku pikir kayak apa namanya, pemain sinetron, pemain itu loh, artis, pemain sinetron gitu. Influencer ya? penghasilan saya itu mungkin taruhlah kontraknya itu 3 bulan dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua alhamdulillah apa yang saya dapatkan itu semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya, karena saya dari awal Di transfer. Nih, checkingnya nih Nyo. Benar Oh nggak? enggak, itu Pak dia Ferry ditahan. Tahan, Mas. tahan. Nih. memberikan Bentar nafkah bang. ya? Masih memberikan nafkah. walaupun dikembalikan Dalam lagi. 10 bulan Bang, bentar bang, itu Oh, belum iya, dapet, iya, itu iya. make sure udah dapet semua dong, bagi-bagi gitu. dan terakhir ini masih memberikan nafkah. Ada komenan dari Hovalen. Waktu jam tanggal coba diperhatiin bank apa, suruh cek di bank itu ada nggak atas nama Ferry itu transfer uang kan boleh ditanya itu. Malaysia kayaknya ini kan bisa ditanya Asal itu. tahu namanya dia true tuh. Ya maksudnya dicek jam tanggalnya, banknya bank apa, nanti dicek apakah ada transfer atau mutasi duit itu sebesar sekian pada jam sekian, tanggal Iya, iya. sekian gitu, dari bank ini menuju ke bank ini gitu, untuk Heeh. investigasi gitu mungkin maksudnya ya. Heeh. Next ya Nyo. Next. Nah ini kuasa hukumnya The Man of On Fire of the Prepare ya. Selain bukti transfer, dan dia ini menunjukkan foto atau printan ya, bukti Ferry Irawan tunjukin bahwa bibirnya ada yang mencakar katanya tuh. Cek people. Play. Di tanggal 6 nih kejadiannya ya. Kita lihat nih. Bibir Pak Ferry robek nih. Berdarah. Ini terjadi tanggal 6. Pertanyaannya kan begitu kan. Siapa yang melakukan? Lah, nggak tahu kok nanya saya gitu. Betul nggak? Terjemahkan sendiri. Di tanggal 6 Pak Ferry sebelum berangkat bibirnya berdarah. Ada yang mencakar tuh. Betul Pak Ferry ya? Betul ya? Ini bibir berdarah dicakar ya? Tapi Sebelum berangkat. Aku tadi nangkepnya berdarah karena ada respon keributan di situ. iya Saya kan mungkin. bilangnya sebelum berangkat. Entah. Terus dia bilang suruh ini sendiri, simpulkan sendiri gitu. Nanti malah jadi banyak argumen yang berbeda nih. Karena kalau disuruh nyimpulin sendiri, anggaplah tadi nggak ada bilang sebelum berangkat. Ya. Langsung kita fokus ke disuruh nyimpulin sendiri. Nih contohnya nih, kita kasih sampel di komen ya. Heeh. Sikatnya Tentu Vena berusaha membela diri. Iya, Tuh, itu bapaknya tadi pikiranku juga ke sana. nyuruh nyimpulin sendiri sih dia. Heeh. Nih sikatnya. Hidung Vena Melinda berdarah, siapa yang melakukan? Iya tuh, itu harusnya yang jelas, langsung mau digiring yang jelas gitu. Nunjukin suruh simpulin sendiri kan. Kita nggak tahu itu kan lukanya di sebelah mana. Apakah sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 10
16. Iya udah 10 hari, udah kering sih lukanya harusnya ya. Tapi nggak tahu apakah ada visum juga gitu atau gimana. Masa gitu. ya luka bibir ada visum? Ya karena akibat dari pertengkaran gitu kan. Tapi biasanya aku juga kalau luka di bibir gitu tuh Mang, antara kalau nggak kegigit pas makan atau enggak waktu itu pernah robek emang karena ini tusuk sate aku gini gitu. Oh, Jadi kebeset seret gitu iya. Kalau aku gosok gigi gitu. Solok. Gitu kan. Sariwawan aja. Mending kita nextnya aja Nyo. Next. Ini loh Nyo yang bikin gemes para netizen ya, akhirnya dibandingkan atau pecah kubu nih. Ada netizen yang banyak jadi tim Ivan Fadila. Ivan Fadila itu adalah mantan suaminya Vena Melinda gitu, papanya Farel. Iya. Sama siapa adanya ya gitulah, lupa aku namanya. Ini katanya ada video kayak gini nih, lama hidup sendiri sekali milih malah yang begini katanya Maya. Ini dari yang uploadnya ya. Iya. Helis Herlambang. Cek people. Play. Hatiku melihat ada bayangan di sampingku. Kenapa dia kayak gini? Nah karena di luar nih Mas Ivan Fadila lagi diwawancara gitu. Oke. Tuh. Getarnya hatiku melihat rambut. Aku nggak punya rambut. Aku nangkep maksudnya. Kenapa? Ngecengin Mas Ivan gitu. Oke. Kayak apa ya? Nggak tahu, yang aku tangkap di sini sih kayak nih gua nih yang jadi pemenang nih gitu. Oh alah. Kayak gimana ya? Ya udahlah gitu, nggak usah ngungkit maksudnya nggak usah ngejelek-jelekin mantan suami lama gitu ya nggak? Setuju. Mau sekarang gimana ya udah gitu. Ya, yang lalu biarlah berlalu mantan gitu ya. mantan suaminya ya udah ya, memang ada sedikit banyak kekurangan ya udah gitu kan. Ini enak banget, puas banget jogetnya. Ini nggak tahu video kapan, aku nggak nge. Nih. Getarnya hatiku melihat rambut. Aku nggak punya rambut. Getarnya hatiku melihat rambut. Aku nggak punya rambut soalnya katanya. Itu kan yang akhirnya menyebabkan netizen malah makin mendukung Mas Ivan Fadila. Banyak komennya, boleh disikat Nyonyo. Mas Ivan Fadila laki-laki berkelas. Tim Ivan Fadila. Terus ini nih. Kok bisa ya Mbak Vena Melinda yang begitu cantik bisa mencintai orang seperti ini? Ya nggak tahu, namanya cinta kan ya. Iya. Masih enak ngeliatin Mas Ivan ganteng, sopan santun, lembut, bawaannya adem ya. Dan itu nurun banget ke si siapa? Farel sama adenya Atala. Kalau lagi di interview kan kemarin juga lagi rame di podcast Om Ded gitu kan. Kalem ya. Persis banget kayak bapaknya gitu. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Next. Nyo, aku nggak tahu ini Bang Hotman nyindir siapa, tapi strike to the point banget, ceki people. Play. Waduh, makanya jangan banyak bacot lah di TV lah, jangan banyak bacot, oke? Ada juga yang mengatakan, ayo udah deh, itu kan suami istri, kita damaikan aja. Memang benar perdamaian itu adalah prioritas, tapi ini kan masih proses baru mulai, proses hukumnya baru mulai, berdarah-darah ya. Coba kalau putrimu begitu, kau akan bilang proses hukum, cerai, hukum seberat-beratnya, kau akan bilang begitu. Cuma karena kau ingin berpesona ngomong, yang penting kan ada ngomong. Karena kau tidak punya bahan untuk ngomong. Udah deh, oke? Anda tahu kan Hotman dikejar media luar dan dalam negeri. Apapun, yang penting mereka ingin agar aku masuk media mereka. Tapi aku gak banyak bacot. Sekali lagi coba renungkan. Kalau kejadian tersebut terhadap putrimu, kau ngomong apa coba kalau itu terjadi terhadap putrimu, oke? Oke, masih tidak berpesona kau di TV kalau itu putrimu, pasti kau marah-marah langsung pergi ke polisi, oke? Udahlah, kamu tahu Hotman, ya 40 tahun sebagai pengacara, sudah tahu cara membaca pikiran orang, termasuk oknum yang pengen tampil masuk TV. Udah, hentikan itu. Ada di proses hukumnya dulu ya. Tapi nggak tahu, aku ngerasa kayak Bang Hotman kesel beneran gitu ya. Sama. Sampai dia mention bacot sama oknum, nggak tahu nggak di mention siapa namanya gitu. Cuman balik lagi yang dia singgung kayak, iya tahu perdamaian itu baik, tapi ini proses hukum baru dimulai, jangan langsung mengomor-komori damai gitu. Sama dicontohin kalau itu nimpa putri lu nggak akan damai-damai pas langsung proses gitu. Beda point of view, beda keputusan yang diambil pasti gitu. Bener, setuju banget aku. Ketika point of view-nya itu menimpa dia, apakah dia bisa
segampang itu mengambil keputusan gitu ketika dia jadi di posisi orang ketiga atau di point of view orang ketiga kan belum tentu kan. Iya. Gitu Tadinya loh. aku pikir damai-damai itu dia nyindir ini Jumadi. Kirain kan kemarin dia bilang damai-damai kan. Ternyata pas waktu bilang berdarah-darah, oh enggak, berarti bukan kasus ini yang itu gitu. case-nya Mbak Vena nih. Iya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Buat ngirimin sedikit, ini ada statement Bang Ferry Irawan yang berstatement nggak mau cerai gitu. Ciki-ciki people. Play. Yang sampai detik ini saya Abi, suami Mena, apapun itu dalam kita berumah tangga, Abi punya kekurangan, Mena juga punya kekurangan. Iya. Abi punya kelebihan, Mena juga punya kelebihan. Yang tujuan kita menikah dari awal, sebegitu banyak perjuangan kita, sebegitu banyak kenangan manis kita. Abi hanya mohon sama Mena, yang ini masalah rumah tangga. Abi mohon dari lubuk hati Abi yang paling dalam. Mena juga punya hati kecil. Coba Mena pikir tanpa ada bisikan atau gosokan dari siapapun, bukan Abi seuzon, bukan sama sekali. Nangkep aku. Yang ini masalah rumah tangga kita. Banyak terjadi permasalahan setiap rumah tangga. Yang Abi sesalkan adalah Abi sudah coba untuk berkomunikasi dari awal kejadian sampai sekarang. Dan asal Mena tahu, Abi sudah jalankan sanksi sosial yang Abi dapatkan. Sampai Abi diceritakan pada kuasa hukum Abi betapa menderitanya Abi, betapa depresinya Abi mendapat tekanan karena berita yang sudah berkembang. Mereka sudah menjudge, mereka sudah menghujat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Abi mohon dari lubuk yang hati paling dalam, dengan adanya kejadian ini, Mami Nur sekarang jatuh sakit, pembuluh matanya sudah pecah. Abi hanya mohon di usia yang ke-76 tahun ini, izinkan Abi bisa merawat dia dengan baik. Mudah-mudahan Mena masih bisa sebagai istri, dan kita masih suami istri yang sah, bisa mempunyai hati nurani untuk bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kita secara kekeluargaan. Itu aja mungkin. Aku setuju kalau misalnya nggak ada KDRT gitu. Cuman kalau udah KDRT itu loh yang Lain urusannya. iya, kalau misalnya kayak cuman cekcok berantem segala macam ya udahlah gitu secara kekeluargaan gitu. Cuman kalau udah pukul-pukulan kayak nggak ada yang bisa ditoleransi lagi gak sih? Sampai berurusan sama darah gitu. Iya. Kayak kemarin Lesti aja nggak berdarah itu kan, tapi kan orang-orang udah pada kesel gitu juga, ini apalagi ini berdarah-darah gitu. Nah tadi kan cerita versi Bang Ferry Irawan nih, versi Mbak Vena Melinda meluncur. Cus. Tadi dia udah komunikasi kan, kata Mas Ferry dan iya, udah mencoba katanya. Kenapa sih nggak direspon? Ini alasannya di sini. Ceki people. Lay. Kucing. Kalaupun dia gentle, mungkin saya maafin di saat itu, Bang. Saya juga nggak bilang sama Bang Hotman, Bang. Allah yang ngebales, Bang. Saya nggak ngerti hukum. Tapi peristiwa ini nyata, Bang. Makanya dari itu saya bilang, Bang, aku dikasih kesempatan lagi sama Allah hidup. Artinya apa, Bang? Kita harus fight untuk KDRT ini, Bang. Nggak banyak perempuan yang berani melakukan ini, speak up dan menanggung cemooh dari orang. Saya nggak peduli, Bang. Setuju. Karena sayalah yang menyelamatkan diri saya dengan ridho Allah. Kalau saya meninggal di saat itu atau saya pingsan, apa yang terjadi, siapa yang bisa mengungkap? Bagaimana nasib Fania? Bagaimana nasib Feral sama Atala? Karena suami yang baik nggak akan pernah berbohong. Kalaupun dia gentle, mungkin saya maafin di saat itu, Bang. Saya juga nggak pingin cari keributan. Tapi dia nggak ada permintaan maaf untuk kejahatan yang pernah dia buat sama saya. Dia selalu minta maaf kalau dia tidak bisa membahagiakan saya. Dia selalu minta maaf kalau dia masih banyak kekurangan. Bukan itu yang saya mau. Sorry dipotong. Aku nangkepnya berarti minta maaf karena saya masih
banyak kekurangan, maaf kayak saya. Padahal yang dimaksud kayak ya lu to the point, yang lu lakuin apa, maaf saya udah nyundul sampai berdarah gitu maksudnya. Berarti kan to the point karena poin memaafkan dan minta maaf tuh poinnya si peminta maaf itu mengerti kesalahannya itu apa gitu, menyadari gitu. Cuman aku salvo kalau aku jadi Feral kayaknya ini Feral masih sabar banget ya. Ya susah juga sih hukum. Tapi kalau aku kayak jadi posisi Vero, aduh mak gue disunu gitu berdarah satronin, jotos balik gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Gentle lah jadi laki-laki, kalaupun kilaf semua orang bisa kilaf. Tapi jangan menjadi orang yang manipulatif. Apa yang bisa saya pegang dari seorang laki-laki? Saya hidup bersama dia 24 jam. Saya menaruh kepercayaan nyawa saya, nyawa anak-anak saya, dan saya punya anak perempuan. Jadi saya bilang sama Bang Hotman, gak usah khawatir, ini bukan masalah saya malu apa enggak. Saya bangga, saya masih diselamatin Allah untuk kesekian kalinya untuk menyelamatkan diri dan mengungkap ini. Baik, Mbak Vena Melinda, tentu saja kami juga bangga atas seorang Vena Melinda yang sangat luar biasa. Kami berharap Vena Melinda bisa kembali berdiri dengan tegar. Di sini bisa kita lihat Mami DP bener-bener care karena dia bener-bener apa namanya, jadi concern dia sebenarnya kalau ada case-case KDRT kayak gini gitu. Cuman balik lagi aku tangkap, aku nangkep maksud Mbak Vena yang katanya bisa jadi cemoohan. Iya pasti, biasanya ada dua respon. Yang pertama nge-support kalau misalkan cewek kena KDRT. Yang kedua itu yang nge-hate tuh biasanya, lagian lu laki kayak gitu ngapain gitu. Iya, atau ada pendapat-pendapat yang kayak gitu. Iya, atau lagian dari dulu gitu. Atau juga yang bilang ngapain sih aib apa sih aib keluarga itu dibuka, iya diumbar-umbar kayak gitu kan. Ini beda sih kayak kan ini KDRT udah kekerasan gitu. Dan aku setuju juga sih sama statement dari Mbak Vena itu tadi yang bilang saya mau kayak bukan mengajak sih, jadi contoh mungkin contoh, ya buat speak up buat cewek-cewek di luar sana yang mungkin selama ini mengalami KDRT tapi nggak berani buat speak up gitu loh. Jadi nggak berani ngomong, aib, takut diumbar atau mikirin keluarga, mikirin gitu anak kan. Gitu biasanya. At least speak up dulu aja gitu kan. Walaupun nggak apa namanya kayak belum, kalau gue yang bermasalah belum tentu Bang Hotman mau bantu. Iya, tapi yang aku yakini adalah netizen pasti ngebantu gitu. Iya. At least netizen tuh ngebantu ngeramein, kayak contoh kemarin Norma kan. Iya. Dibikin viral sama netizen terus dikawal sampai ketemu Bang Hotman kan. Nah sekarang kita lanjut lagi karena Mami DP concern banget. Kita lihat ada statement Mami DP sama Bang Hotman luncur. Cus. Ini ada statement Mami DP yang katanya pernah KDRT juga, cuman karena dia jagoan beda penyelesaiannya. Ceki people. Play. Yuk, saya dengan Dewi Persik. Saya mau bertanya, dia selama 3 kali menikah dan 3-tiganya gagal, pernah nggak dia dari korban KDRT? Pernah dong Bang. Terus bagaimana kau menghadapinya? Aku tonjok balik lah, aku naik meja, aku tonjokin gebukin juga lah. Oh ya? Iya. Jadi baku hantam lah. Jadi kau lawan beneran? Iya dong, kok enak aku diinjak-injak, aku injak juga lah. Jadi kau nggak pernah sampai hanya korban sepihak? Nggak mau. Nggak mau? Nggak, jadi kalau dia diam bisa kutung juga. Jadi wanita harus melawan? Harus melawan. Pernah nggak kau lapor polisi? Enggak lah, aku bisa melawan. Oh, karena malah lakinya yang bonyok dia bikin. Oke, itulah salah satu contoh bahwa wanita harus berani melawan. Iya dong, kalau nggak bisa melawan langsung wajib lapor. Oke. Salam dari Hotman dan Dewi Persik yang lagi penjajakan untuk siapa tahu bisa bersama. Karena Abang mau janda 3 kali. Tapi aku salvo kalau Mami DP tuh kayak ngeliat kamu gitu. Kenapa? Ngelawan lagi kalau dia ngelawan gitu, bagus. Gitu loh. Apa karena Sabtu kampung gitu, jadi sama gitu. Jadi apa? Jadi cewek strong gitu ya. Wanita-wanita strong gitu. Tapi itulah ada apa namanya, pesan yang bisa didapat itu dari video ini ya gitu, yang kalau KDRT ya at least lapor gitu biar ya kalau nggak bisa gitu. Lawan ya lapor gitu. Gitulah, jangan, karena aku kasihan ngebayangin anjir harus hidup 24 jam. Gimana, aku nggak ngebayangin rasa takutnya gimana itu. Karena kan dipukul gitu kan sama orang. Aduh, aku nggak kebayang sih Nyo. Iya. Dan itu harus tinggal bareng gitu kan, kayak mungkin tiap hari jadi ngerasa ketakutan terus gitu. Iya. Oh, salah dikit bisa ini gitu. Tampol, ya. salah dikit smackdown, salah dikit tampol. Tolonglah ya. Nextnya Nyo. Next.
Yuk kita kasih rehat sejenak ya, karena ini tutorial membersihkan otak netizen yang kotor nih. Dari siapa tutorialnya? Dari Firdaus Oil. Wobo SH, si pengacara dukun. Ceki people. Play. Dia nggak ngomong juga bibirnya. Aduh, ditiup-tiup. Ya Allah, ngupil lagi. Gak ada lagi upilnya. Dia ngapain sih? Nggak tahu, yang jelas komenannya cukup simple. Dari 23 cukup di tag BNN Official Indonesia. Karena mungkin Daus ini kayaknya lagi kumat kali atau kayak gimana. Tolong ya, cepat sembuh ya Bapak Daus ya, tolonglah ya. Mau hiburan sih ini, cuman agak apa sih Daus aja arahnya mau kemana Gak sih? jelas. Ini kita akan next aja Nyo. Next. Yo. Yes. Ini dia nextnya lagi dari Firdaus yang Avenger Assemble. Ceki people. Play. Beda lagi, kemarin hijau sekarang biru. Iya, ini Partai partai mana? apa Itu lagi? tadi gurunya Jindan ya. Ini Sandy Tumiwa. Ini gurunya Jindan kan tuh. Iya. Bang Ridwan. Terima kasih buat Kanjeng Heri Darman. Oh ini Pak Menteri. Ini saya banyak pengalaman sekali dengan Kanjeng waktu saya belajar di sini. Mbak siapa aku nggak tahu. Jawa Tengah. Ini bapak-bapak yang kelihatan kupingnya doang aku nggak tahu. Belajar sholawat. Dia lagi ada pertemuan, paling ngurusin partai atau pertemuan kayak gimana ya? Tapi Mang, apa tuh? ada yang aneh gak sih? Aneh apa dari apa? Dari video ini. Apa? Gus Susi kemana? Oh iya. Gak, biasanya dia selalu ada di samping. Di samping ya? Iya. Oh bener, berarti pecah kongsi Nyo. Gus Susi udah mulai menyadari, mungkin ya menurut Mamang ya, udah mulai menyadari ini semua tidak beres. Aku lebih baik ke dunia entertain. Makanya dia nyiptain lagu, dia fokus bikin video klip. Ya. Terima kasih mantan, palas anjir. Daus hiburan Daus lah, nggak apa-apa lah, ini mah untuk hiburan kita ya. Tapi bener Gus Susi nggak ada nih. Pertanyaannya, kemana Gus Susi sekarang? Oh, kayaknya sibuk bikin lagu lagi kayaknya. Atau bener udah pecah kongsi, dia mengikuti Jindan kayaknya. Udahlah. Nah, next aja Nyo. Next. Pusing. Nyo. Yes. Nextnya ada Norma Risma yang ditanya pendapatnya kok bisa, maksudnya gimana pendapat kamu waktu ngelihat nyokap kamu muncul di TV dengan berstatement seperti itu gitu kan. Norma Risma sih kecewa dengan sang ibu usai muncul dan beri statement ke media. Ceki people. Play. Ya begitulah, aku juga kaget sih emak muncul ke media. Kalau untuk statementnya emak yang kayak gitu ya itu kan udah di luar kendali aku ya Kak. Itu terserah emak mau ngomong kayak gimana. Intinya aku tetap menganggap bahwa emak tuh ya tetap emak aku. Kalau ucapan emak yang ini itu aku nggak bisa kontrol juga kan. Nggak ada pengakuan apapun, mereka nggak ngaku. Intinya perbuatan itu tuh ya ada orang yang nggak suka aja lah. Katanya sampai akhirnya terjadi hal penggerbekan itu nggak ada, mereka nggak ngaku. Ya udahlah, terserah mereka mau ngomong apa kan itu hak mereka juga gitu. Cuman kan ya ngelihat statement emak yang kemarin kayak gitu lumayan bikin bapak sakit lagi gitu. Pertama juga ngasih statement kayak gitu, tapi ya balik lagi kan kita juga nggak bisa ngontrol apa yang orang lain akan ucapkan gitu. Nah iya betul, kalau itu sakit hati ya semenjak kemarin mendengar statement emak yang ngomong kayak gitu. Untuk emak, aku tetap menganggap emak tuh tetap emak aku sampai kapanpun. Rasa sayang aku juga nggak akan berubah. Udah ya emak, jangan muncul lagi karena nanti akan semakin ramai juga pemberitaannya. Aku capek untuk